Hello guys, welcome to EduFit Education with Fit. Jadi guys, bagaimana kabar kalian? Akhirnya aku bisa buat video lagi. Sebenarnya aku tuh lagi ada UTS, jadi aku nggak sempat buat video. Jadi sekarang ini kita mau ngebahas mengenai jalur masuk ke perguruan tinggi. Mungkin dari kalian yang nonton ada yang bukan mahasiswa ya, masih pelajar. Mungkin kalian kepo jalur apa aja sih buat masuk ke perguruan tinggi. Jadi jalur itu sebenarnya banyak, cuma mungkin yang biasanya kita kenal yaitu ada SBMPTN, SNMPTN, sama ujian mandiri. Sebenarnya apa sih ketiga hal ini? Sebenarnya aku mau ngebahasnya itu yang dua dulu ya, yaitu SNMPTN sama SBMPTN. Jadi apa sih SNM sama SBM? Jadi dari namanya itu SNMPTN itu yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kalau SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin bedanya itu kalau SNM itu dari nilai kita selama semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau SBM itu kalian ujian lagi guys. Jadi mungkin kalian banyak pertanyaan apa itu SNM, apa itu SBM. Kalian bisa komentar di bawah ini atau langsung aja DM ke Instagram @yahoo_pjnt biar aku pas respon ya. Jadi guys, aku tuh udah ngalamin kedua ujian itu yaitu SNM sama SBM. Jadi aku tuh waktu SMA itu dapat kuota buat bisa daftar di SNMPTN, tapi mungkin bukan rezekinya. Jadi aku nggak masuk buat diterima gitu ya melalui SNMPTN. Lalu aku daftar di SBM dan alhamdulillah aku keterima di pilihan pertama SBM. Jadi sebenarnya SNM itu kriterianya apa aja sih? Jadi SNM itu sebenarnya kayak menurut aku itu keberuntungan guys. Jadi gak selalu yang cerdas, yang pinter yang bakal keterima SNMPTN, tapi yang kalian yang bisa memanfaatkan peluang buat yang bisa keterima SNMPTN ini. Juga SNMPTN ini cuma dari nilai raport kalian semester 1 sampai semester 5. Jadi nggak ada sama sekali kalian itu ujian guys. Jadi enak banget kan yang keterima SNMPTN itu, pokoknya kayak emang reward kalian selama SMA gitu deh. Kalau SBM itu ujian, jadi kalian kayak mengulang materi-materi apa aja sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau aku ngebahas mengenai materi apa sih yang ada di SBM, kalian tinggal komen aja guys, atau isi link Google Formnya. Jadi buat SNMPTN ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor guys. Salah satunya mungkin faktor yang paling utama yaitu akreditasi sekolah kalian. Karena semakin bagus akreditasi sekolah kalian, maka semakin besar juga peluang yang diterima SNMPTN. Terus udah akreditasi gitu, akreditasinya bagus ya, jadi daya tampung itu sesuai dengan akreditasi sekolah kalian. Akreditasi sekolah A sama akreditasi sekolah B tentunya berbeda gitu guys. Yang selanjutnya yaitu menurut aku faktornya itu yaitu kesamaan jurusan deh sama pendaftar. Makin kalian berbeda jurusan dengan yang daftar SNM lagi, makin ada peluang kalian buat keterima guys. Jadi pastiin gak ada yang sama jurusan. Mungkin yang sama pasti ada ya, tapi kalian harus minimalkan. Dan kalian harus kayak ngambil peluang deh jurusan mana sih yang sepi peminat tapi emang prospek kerjanya bagus. Juga buat SNM ini diusahakan itu kalian itu nilainya naik ya dari semester 1 sampai semester 5. Sebenarnya indikator naik turunnya itu suka bingung ya, kita naik itu kayak gimana sih? Apakah nilainya selalu misal jadi bertambah terus, atau kadang kan kita fluktuatif ya guys, ada yang naik, ada yang turun. Sebenarnya indikator nilai tinggi itu sebenarnya nggak menjamin juga sih, lebih ke gimana kalian mengambil peluang. Mungkin itu dulu sih yang aku sampaikan mengenai SNMPTN. Buat SBM itu kan ada
buat aku yang SBM di tahun 2020 itu berbeda banget sama 2019 ataupun tahun sebelumnya. Jadi kalau biasanya ada TPA sama TPS, tapi waktu di 2020 itu hanya ada TPS. Jadi kayaknya itu lebih mudah, guys. Juga buat kalian yang mungkin kurang bisa ya sama kayak aku buat fisika, kimia, mungkin TPS itu kayak emang solusinya. Jadi TPS itu gak ada berhubungan sama kimia, paling matematika dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang gitu aja guys mencakupnya. Juga SBM ini tuh kayak benar-benar ngukur kemampuan kalian deh. Jadi kalian perlu banget persiapan buat SBM. Kalian jangan terpaku bahwa kalian itu bakal dapat kuota SNMPTN. Jangan jadi kayak aku dulu yang berharap banget sama SNMPTN. Kalian jangan pernah berharap sama SNMPTN, karena itu tuh kayak harapan kosong gitu deh. Jadi SNM itu kayak keberuntungan aja. Jadi gimana nanti aja kalian bakal keterima SNM atau enggak, tapi kalian harus belajar banget buat SBM. Pokoknya kalian harus belajar banget buat SBM biar kalian gak kecewa nanti kalau kalian gak keterima di SNM. Mungkin segitu aja guys pertemuan kita kali ini. Kalau kalian pengen aku ngebahas apa-apa, kalian tinggal DM aku aja atau komen di bawah ini, atau isi link Google Form yang ada di bawah. Thanks for watching guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.